Bab 200 Pelengkap Sempurna Snowy Dance of Ultimate Ice, Douluo Dalus Soul Land 2. Huo Yuhao merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Dia berseri-seri saat berkata, "Paman Tai, pasti Anda tidak akan menggertak saya, kan?" Titan berkata dengan benar, "Apakah ada yang peduli dengan senioritas di medan perang? Ketika Anda berburu binatang buas, apakah makhluk buas 10.000 tahun itu menunjukkan belas kasihan kepada Anda hanya karena Anda masih muda? Untuk menjadi yang terbaik di antara yang terbaik, Anda harus dapat menghadapi segala bentuk kesulitan. Ayo pergi." Cahaya biru tua melintas, dan seseorang menjadi patung es lagi. Putri Salju senang ketika dia terbang di atas kepala Huo Yuhao. Saat dia mengacak-acak rambutnya, dia menyeringai pada patung es Titan. Huo Yuhao mencoba mengendalikan tawanya sebelum berbalik dan melarikan diri. Ketika es yang pecah menghantam tanah, Titan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, "Sialan, hati-hati. Bersihkan Sky Peak, puncak gunung." Itu tidak bisa dirasakan di Clear Sky Castle, tetapi angin dingin yang lembab segera terlihat begitu seseorang melangkah keluar. Clear Sky Castle dibangun dari beberapa bahan yang tidak dikenal yang menangkal dingin dan lembab, yang keduanya jelas dan tidak nyaman setelah meninggalkan kenyamanan dinding itu. Tentu saja, ini bukan apa-apa untuk Huo Yuhao, yang memiliki Ultimate Ice-nya. Dia sebenarnya terbiasa bertarung di lingkungan yang begitu dingin. Si Nyonya Salju tampaknya juga tidak kedinginan setelah meninggalkan kastil. Cahaya oranye emas dari tubuhnya bersinar lebih terang dalam angin yang dingin. Cahaya lembut menonjolkan sosok kecilnya. Perhatian semua orang tertuju padanya pada saat ini. Niu Tian berkata, "Yuhao, serang aku. Lakukan yang terbaik. Aku akan berusaha membalasnya." "Tidak, kakak, biarkan aku melakukannya." Titan tidak akan berdiri di upacara. Setelah dibekukan oleh Putri Salju beberapa kali, dia sangat marah. Niu Tian meliriknya dan berkata, "Kamu bisa melakukannya juga, tapi ada syaratnya. Anda tidak dapat menggunakan jiwa bela diri Anda. Kamu hanya bisa menggunakan kekuatanmu sendiri." "Oke." Titan setuju tanpa ragu-ragu. Dengan kultivasinya, dia masih sangat kuat bahkan jika dia tidak menggunakan jiwa bela dirinya. Kebanyakan sage jiwa dan jiwa Douluo tidak akan memiliki kesempatan bertarung melawannya, bahkan tanpa jiwa bela dirinya. Niu Tian menoleh ke Huo Yuhao dan berkata, "Saya mendengar Wang Dong mengatakan bahwa Anda juga seorang insinyur jiwa. Anda dapat melepaskan segalanya melawan Titan. Jangan khawatir tentang menyakitinya. Anda hanya dapat mengembangkan potensinya dengan memberikan semua yang Anda miliki. Titan juga tidak akan menyakitimu. Saya akan mengawasinya dari samping." "Baik, terima kasih, Paman Niu." Huo Yuhao tidak terlalu khawatir. Jika mereka berdua ingin menyakitinya, mereka tidak harus melakukan ini. Mereka bisa menyerangnya. Titan berbaring, dan perhatiannya beralih dari Huo Yuhao ke Putri Salju. Dia mengulurkan jari telunjuk kanannya dan mengaitkannya dengan sikap provokatif. Dia tidak terpancing. Dia hanya menjulurkan lidah padanya dan membuat wajah badut. Ini adalah pertama kalinya Huo Yuhao bertarung dengan Putri Salju. Dia tidak tegang, tapi bersemangat. Dia menarik napas dalam-dalam, dan auranya tiba-tiba berubah. Lapisan cahaya keemasan redup dilepaskan, menelan seluruh tubuhnya. Energi spiritualnya meningkat pesat. Niu Tian melihat dan mengangguk. Kombinasi kekuatan spiritual dan jiwa Huo Yuhao dikenalnya sebagai kehendak untuk bertarung. Tanpa ragu, kehendak pertarungan Huo Yuhao jauh melebihi dari kebanyakan orang. Dia tidak tampak takut sama sekali, meskipun dia melawan Titan. Sebaliknya, pertarungannya akan tumbuh lebih kuat. Dia layak dipuji hanya berdasarkan poin ini. "Ayo, nak," isyarat Titan pada Yuhao. Lengannya berada di sampingnya, dan matanya yang kuning gelap memegang niat bertarung yang kuat. Pada saat ini, Huo Yuhao merasa seolah-olah dia telah kembali ke saat dia pertama kali melihat Titan ketika dia memasuki Clear Sky Castle. Meskipun Titan tidak melepaskan jiwa bela dirinya,
penindasan spiritual yang dilepaskannya menekan Huo Yuhao. Huo Yuhao melepaskan cahaya keemasan, bersama dengan mata rohnya. Di depan Niu Tian dan Titan, tidak ada yang disembunyikannya. Satu cincin putih dan 3 jiwa hitam muncul di tubuhnya. Yang menarik perhatian kedua tetua bukanlah 3 cincin jiwa hitam, tetapi yang putih. Dengan kemampuan mereka dapat mengatakan bahwa itu bukan hanya cincin jiwa 10 tahun. Namun, mereka tidak tahu level apa itu sebenarnya. Roh Snow Empress oranye emas sudah cukup mengejutkan mereka. Namun, tak satu pun dari mereka berpikir bahwa Huo Yuhao memiliki cincin jiwa aneh lain padanya. Aura Tantian sedikit santai karena terkejut. Huo Yuhao memanfaatkan kesempatan ini untuk meledak seperti sambaran petir. Dia menggunakan semua kekuatannya sejak awal. Ketika dia mengingat apa yang dikatakan Wang Dong, dia tidak menggunakan alat jiwa, menggunakan kemampuannya sendiri sebagai seorang guru jiwa untuk bertarung. Dia seperti macan kencang saat dia melompat ke depan. Cahaya keemasan dari tubuhnya menjadi lebih dan lebih intens saat dia maju. Dia menarik tangan kanannya dengan kuat, seperti matahari yang bersinar lebih terang dan lebih cerah. Pada saat ini, ia berhasil mengatasi penindasan spiritual Titan dan meledak ke arahnya seperti meteor emas. Langkah yang bagus, teriak Titan. Tinju Huo Yuhao sederhana dan langsung, tetapi penuh dengan pemahamannya tentang kekuatan spiritual dan keturunan sovereign. Ini juga pertama kalinya dia melepaskan serangan dengan sekuat tenaga setelah tubuhnya mengalami metamorfosis, tampilan puncak kekuatan bertarungnya. Ledakan. Tinju mengejutkan ini berhenti di tangan kanan Titan, pukulan emas merah menghantam keras yang menghalangi. Targetnya adalah dadanya, tetapi tangan kanan Tantan menunggunya di sana. Cahaya keemasan melonjak. Kekuatan ledakan seketika itu bahkan diubah menjadi lingkaran cahaya emas yang menyebar di sekelilingnya. Udara di sekitarnya mulai terdistorsi dengan liar. Namun, lingkaran emas tidak menyapu melewati tubuh Titan. Semua kekuatan ledakan telah menghilang sebelum sampai padanya. Huo Yuhao merasa seolah-olah dia telah menabrak gunung yang tidak bisa dilintasi. Serangannya menghilang bahkan saat dia memukulnya. Titan menyeringai, tinju bagus, menarik. Ayo lagi. Saat dia berbicara, dia menggerakkan lengan kanannya, dan Huo Yuhao terlempar pergi. Namun, dia tidak terluka. Huo Yuhao memutar tubuhnya di udara dan mematahkan jatuh saat ia mendarat di tanah. Cahaya keemasan di sekitar tubuhnya melemah saat dia melihat Titan. Namun, cahaya dari matanya menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Mata ketiganya perlahan terbuka. Garis cahaya aneh dan keemasan melesat dan mengenai Titan secara langsung. Titan sedikit bergetar, dan memperlihatkan tatapan terkejut di matanya. Tengkorak emas sekarang melayang di atas kepalanya. Pandangan jiwa takdir yang berevolusi. Huo Yuhao belum pernah menggunakan Destiny Soul Gaze ini selama waktunya di Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon di bawah instruksi langsung Penatua Mu. Namun, dia tidak terlalu waspada terhadap Penatua Wang Dong, dan akhirnya menggunakan kemampuan khusus ini lagi. Niu Tian terkejut ketika melihat ini. Dia memandang Titan, dan mereka berdua bisa merasakan garis cahaya ini. Setelah Destiny Soul Gaze, seberkas cahaya putih keluar dari Eye of Destiny. Enfeeblement massal, versi target tunggal. Peningkatan kekuatan spiritualnya meningkatkan kontrol Huo Yuhao terhadap keterampilan jiwanya bersamaan dengan itu. Ini adalah pertama kalinya dia mengubah skill tipe kontrol massa menjadi skill jiwa tipe kontrol target tunggal. Dia tidak berharap itu berhasil. Namun, dia merasakan bahwa dia perlu membuka mata nasibnya sebelum dia bisa menyelesaikan keterampilan ini, mengingat kekuatan spiritualnya saat ini dan kendali atas hal itu. Dia tidak bisa melakukannya hanya berdasarkan mata rohnya. Selain tengkorak emas di atas kepalanya, sekarang ada lapisan cahaya putih kabur di sekitar tubuh Titan. Bahkan penindasannya yang kuat telah menjadi lebih lemah, dan auranya jatuh. Namun, dia tidak terganggu,
dan menyeringai pada Huo Yuhao sebelum mengaitkan jarinya padanya. Huo Yuhao bergerak dan mengubah jiwa bela dirinya. Satu cincin jiwa merah dan oranye tiba-tiba bangkit di sekitarnya. Seluruh auranya berubah. Angin dingin di puncak gunung tiba-tiba menjadi lebih keras. Angin tidak bertiup lebih kencang, tetapi suhunya semakin turun. Titan menutup matanya sebelum berteriak, "Buka!" Dia tidak benar-benar melakukan apa-apa, tetapi cahaya putih di sekitar tubuhnya berserakan. Ini adalah kesenjangan antara kemampuan mereka. Meskipun dia belum melepaskan jiwa bela dirinya, jiwa dan kekuatan spiritualnya masih di luar kendali keterampilan jiwa tipe kontrol Huo Yuhao. Enfiblement massal Huo Yuhao kuat, tetapi tidak memiliki banyak efek karena kesenjangan dalam kultivasi mereka. Namun, Destiny Soul Gaze mengungkapkan kekuatannya pada saat ini. Sementara enfiblement diatasi, tengkorak emas masih terus melayang di atas Titan. Huo Yuhao menyerbu ke arah Titan lagi. Matanya sekarang ditutupi oleh lapisan cahaya hijau biru. Kristal-kristal es berlian menyelimuti seluruh tubuhnya, itu adalah Ice Empress Armor. Pincer Ice Empress miliknya juga telah dilepaskan. Rasa dingin yang ekstrim dilepaskan dari tubuhnya. Karena dia tidak bisa mengancam lawannya menggunakan teknik bertarung murni, dia perlu mengubah metode bertarungnya. Saat ia menggunakan Ghost Shadow membingungkan Trek, sosoknya tiba-tiba berubah ilusi. Titan dan Niu Tian mengungkapkan senyum di wajah mereka ketika mereka melihat Ghost Shadow membingungkan Trek. Sepertinya mereka telah melihat sesuatu yang sangat mereka kenal. Di bawah ilusi, Huo Yuhao menyelinap ke sisi Titan. Dia tiba-tiba melompat dan menggunakan tangan kanannya untuk memukul bahu Titan. Titan terkekeh dan membiarkan Huo Yuhao memukulnya. Dia menyentak lengan kirinya dan menyerang Huo Yuhao. Dari tampilan itu, kedua belah pihak akan menderita dalam tabrakan ini. Namun, Huo Yuhao tahu bahwa dia adalah satu-satunya yang akan terluka jika dia dipukul. Namun, lampu hijau biru bersinar sangat terang pada saat Huo Yuhao mendekat, dan rasa dingin yang ekstrim menyebar, domain es abadi. Meskipun budidaya Titan sangat tinggi, dia masih menggigil karena dia mengalami keterampilan jiwa Ice Ultimate di dalam domain. Pisau tajam muncul dari tangan kanan Huo Yuhao, Dark Golden Terror Claws. Terhadap Titan, Huo Yuhao tidak perlu menahan diri, dan segera menggunakan versi lengkap dari Dark Golden Terror Claws dengan segera. Dia telah menyelamatkan serangan ini untuk waktu yang lama. Cakar besar mencapai lebih dari 10 meter, dan cahaya keemasan gelap yang mereka pancarkan sepertinya mereka ingin memisahkan langit dan bumi. Titan kaget. Saat dia panik, dia mengangkat lengan kirinya untuk menghalangi. Hati-hati, Huo Yuhao tidak bisa membantu tetapi berseru. Dia hanya punya satu tujuan dalam menantang Titan. Dia akan senang selama dia bisa memaksa jiwa bela diri Titan keluar. Namun, pria itu tidak melepaskan jiwa bela dirinya bahkan di bawah situasi seperti itu. Di sisi lain, dia menggunakan tubuhnya untuk memblokir teknik pasti membunuh Dark Golden Terror Claws. Namun, kata-kata Huo Yuhao segera menempel di mulutnya. Saat lampu cakar menyala, mereka meninggalkan 5 bekas di tanah. Ledakan keras menyebabkan puncak gunung bergetar sedikit. Dan bagaimana dengan Titan? Dia berdiri di sana seolah-olah tidak ada yang terjadi. Hanya ada beberapa air mata di bajunya. "Nak, kamu harus membayar saya untuk kemeja ini." Titan tertawa. Melihat dia baik-baik saja, Huo Yuhao segera melepaskan serangan berikutnya. Cahaya hijau azure menelan tubuhnya, dan seberkas cahaya biru dingin yang menggunakan tulang punggungnya sebagai tembakan melintang. Memanfaatkan domain es abadi, sinar biru ini menyerap semua kelembaban di udara saat menghantam Titan. Titan terhuyung sedikit saat dia tertegun sekali lagi. Namun, Ice Empress urat tidak menyebabkan kerusakan padanya. Bahkan tidak berhasil membatasi dirinya. Titan masih baik-baik saja saat dia berdiri di tempatnya. Huo Yuhao menjadi sedikit sedih. Dia menggunakan semua metode yang dimilikinya.
Dia tidak menggunakan shock spiritual karena dia tahu bahwa dia hanya akan menyusahkan dirinya sendiri jika dia menggunakannya, mengingat kesenjangan besar dalam kekuatan spiritual mereka. Kecuali dia menggunakan alat jiwa, dia tidak memiliki kemampuan yang lebih kuat untuk terus bertarung. Pada titik ini, dia menyadari bahwa keahliannya tidak berguna di depan individu yang benar-benar kuat. Bukan karena mereka payah, itu karena kultivasinya masih kurang. Namun, itu bukan berita buruk. Dalam serangkaian serangan ini, Huo Yuhao bisa merasakan perubahan dalam kultivasi ini setelah ia mendapatkan cincin jiwa kelima. Menipisnya kekuatan jiwanya saat menggunakan keterampilan jiwanya telah menurun secara signifikan. Bahkan setelah menggunakan semua serangan sebelumnya, dia hanya menghabiskan sekitar 20% dari kekuatan jiwanya, meskipun setiap keterampilan yang dia gunakan agak kuat. Dia bahkan menggunakan Eye of Destiny. Di masa lalu, itu saja akan menghabiskan setengah dari kekuatan jiwanya. Namun, sepertinya tidak ada yang memengaruhi Titan sama sekali. Hanya itu yang kau punya, nak. Tidak ada yang lain. Titan menyapu lapisan es dari tubuhnya dan melihat lengan bajunya yang robek sebelum mengangguk pada dirinya sendiri. Setelah serangkaian serangan, ia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kultivasi Huo Yuhao. Keterampilan jiwa yang dia gunakan pada akhirnya tidak terlalu mengesankan baginya, dan es tertinggi Huo Yuhao tidak bisa mengancamnya. Dia paling terkejut dengan tinju pertama Huo Yuhao. Tinju itu telah menggabungkan kekuatan spiritual, aura, dan kekuatan jiwanya bersama-sama, meninggalkan kesan mendalam pada Titan. Dari tinju itu saja, Titan bisa memastikan bahwa Wang Dong bukan pasangan Huo Yuhao. Huo Yuhao tertawa getir. Aku terlalu buruk dibandingkan denganmu. Iya. Pada titik ini, suara Putri Salju naik. Dia melayang di depan Huo Yuhao, tidak yakin saat dia mengarahkan jarinya pada dirinya sendiri. Huo Yuhao tertawa, apakah kamu mengatakan masih ada kamu? Kemana kamu pergi sekarang? Putri Salju membuat tindakan kecil lain yang membuat Titan ngeri. Dia menundukkan kepalanya dan mengarahkan dua jari telunjuknya ke depan, dengan ekspresi marah di wajahnya. Huo Yuhao bergegas menghiburnya, jangan khawatir. Kami terlalu jauh di belakang pamantai. Itu normal kalau kita kalah. Iya, teriak Snow Lady lagi. Bahkan Titan bisa mengatakan bahwa dia tidak senang dengan suaranya. Apa yang dia katakan? Tanya Titan ingin tahu. Huo Yuhao menerjemahkan, dia meminta saya untuk mencoba lagi. Titan terkekeh dan berkata, ayo, coba lagi. Oh ya, aku terlalu repot menilai kemampuanmu, dan lupa memukulmu untuk melampiaskan amarahku. Huo Yuhao tidak bisa membantu, tetapi tertawa. Sementara amarah Titan tampak sangat pendek, dia sebenarnya cukup imut. Huo Yuhao melirik Snow Lady dan berkata, aku akan bergantung padamu, kalau begitu. Iya. Wanita salju itu mengangkat dadanya, dan jubah putihnya sedikit bergetar. Jika seseorang tidak tahu bahwa dia adalah roh, dia mungkin berpikir bahwa lengan dan kakinya menjadi dingin karena terkena. Huo Yuhao menyipitkan matanya dan dengan cepat menghubungkan pikirannya dengan miliknya. Dia merasakan pendapatnya. Pandangan tertegun melintas di matanya. Pada saat berikutnya, Putri Salju sudah mengangkat tangan kanannya. Dia tampak sangat lucu ketika dia mengangkat lengan kanannya, terutama ketika dia mengulurkan jari-jarinya yang kecil untuk menunjuk ke langit. Mata birunya yang dalam tampak sangat serius, tetapi hanya ada satu kata untuk menggambarkannya, terlalu imut. Titan merasa bahwa dia memiliki ikatan yang kuat dengannya. Tidak peduli bagaimana dia memandangnya, dia benar-benar memujanya. Lebih jauh, dia semakin menyukainya, semakin dia mengerjainya. Iya, teriak Putri Salju, dan pemandangan ajaib terjadi. Lampu hijau azure membentang dari tubuh Huo Yuhao. Itu adalah domain es abadi. Pada saat yang sama, cahaya oranye emas yang kuat melesat keluar dari tubuh Putri Salju. Yang kedua dari 4 cincin jiwa oranye emas pada tubuh Huo Yuhao mulai bersinar dengan sangat cerah.
Suhu di udara turun secara signifikan, dan tampaknya turun di bawah negatif 20 derajat Celcius. Selain itu, suhu baru ini mencakup semua Clear Sky Peak. Puncak gunung menjadi dunia es dan salju. Salju tebal mengamuk di bawah pengaruh angin kencang. Mereka bertiga bahkan kehilangan jejak di mana yang lain berada. Bahkan Titan dan Newtian perlu mengedarkan kekuatan jiwanya untuk melawan hawa dingin dalam kondisi seperti itu. Titan terkejut mengetahui bahwa dia tidak bisa menentukan posisi Huo Yuhao. Pada level ini, seseorang tidak perlu matanya untuk mengetahui posisi lawannya. Dia bisa merasakannya. Namun, dia tidak bisa merasakan apapun dalam badai salju yang brutal ini. Seolah-olah inderanya disegel. Pada saat ini, Huo Yuhao menyadari apa kekuatan terbesar Snow Lady, kemampuannya untuk melengkapi dia dengan sempurna. Putri Salju tidak hanya memberinya keterampilan jiwa. Dia bisa menggunakan keterampilan jiwanya untuk membantu Huo Yuhao, melengkapi kemampuannya dengan tepat. Ada mantra rahasia di halaman dalam Akademi Shrek yang memungkinkan seseorang untuk mengoordinasikan beberapa keterampilan jiwa dengan tubuh mereka. Namun, efek dari keterampilan jiwa adalah tambahan. Bantuan Putri Salju memungkinkan kemampuan Huo Yuhao untuk melipat gandakan semuanya sendirian. Dengan budidaya Huo Yuhao saat ini, ia bisa mempertahankan domain es abadi di dalam wilayah yang membentang berdiameter beberapa lusin meter. Namun, dia tidak bisa menutupi area seluas seperti yang dia lakukan sekarang, atau mengurangi suhunya secara drastis. Setelah dia menyelesaikan domain ini dengan Snow Lady, dia terkejut mengetahui bahwa penipisan kekuatan jiwanya jauh lebih sedikit daripada yang dia harapkan. Semua awan dan udara di sekitar puncak gunung ini telah menjadi bagian dari kekuatannya. Mereka terus-menerus diubah menjadi angin dingin dan kepingan salju yang tajam di bawah pengaruh domain yang kuat ini. Pada saat ini, Huo Yuhao merasa seolah-olah dia benar-benar mengendalikan es dan salju. Ini adalah yang kedua dari 4 keterampilan jiwa yang dibawa Putri Salju kepadanya, tarian es dan salju yang sangat dingin. Dikombinasikan dengan domainnya dari Ice Abadi, itu disebut Snowy Dance of Ultimate Ice. Ini adalah domain baru yang dibentuk oleh kombinasi kedua domain. Tidak hanya itu sangat kuat, tetapi juga sangat membantu Huo Yuhao dalam melestarikan kekuatan jiwanya. Domain ini tidak hanya dapat membatasi lawannya, juga dapat meningkatkan keterampilan jiwa Ice Empress dan menyembunyikan lokasinya. Bahkan Titan tidak bisa mendeteksi di mana dia berada. Huo Yuhao membuat beberapa perkiraan. Menurut kekuatan domain saat ini, ia dapat menahannya selama sekitar 10 menit. Domain ini juga mencakup wilayah dengan diameter lebih dari 500 meter. Ini adalah skill jiwa tipe domain sejati. Huo Yuhao sudah senang dengan bantuan satu keterampilan jiwa, tetapi dalam domain ini, kemampuannya meningkat secara signifikan. Tentu saja, dia juga mengerti bahwa Snowy Dance of Ultimate Ice sangat kuat sekarang karena hubungannya yang dekat dengan lingkungan setempat. Awan di sekitarnya adalah medan terbaik untuk wilayahnya, karena dipenuhi air. Jika ini adalah tempat yang kering dan lembab, kekuatan Snowy Dance of Ultimate Ice-nya akan sangat berkurang. Saat ini, Huo Yuhao mirip dengan salah satu dari ribuan kepingan salju di wilayahnya. Ia benar-benar mengasimilasi dirinya ke dalamnya. Iya, suara Putri Salju bergema di kepala Huo Yuhao. Dia memintanya untuk bertindak sesuai dengan instruksinya. Meskipun permaisuri salju baru saja dibuat, kehadirannya tampaknya mirip dengan perpaduan jiwa bela diri yang ia alami saat melakukannya dengan Wang Dong. Huo Yuhao membuka pikirannya dan mengikuti kehendaknya. Dia ingin melihat kemampuan apa yang dia tunjukkan padanya. Ketika Putri Salju bergerak, tubuhnya bergerak di samping tubuhnya. Huo Yuhao segera merasakan tubuhnya menjadi lebih ringan dan merasa dirinya melayang ke udara seperti kepingan salju. Gerakannya juga melengkapi serpihan salju menari yang memenuhi udara. Huo Yuhao berangsur-angsur merasa seperti menjadi satu dengan surga di dunia putih bersalju ini. Sesaat kemudian,
dia juga mulai merasakan kekuatan aneh berkumpul di tangan kirinya. Kekuatan ini tidak berasal dari tubuhnya, melainkan dari dinginnya di Snowy Dance of Ultimate Ice. Tangan Huo Yuhao akan menjadi sangat halus dan mengkilap ketika dia menggunakan tangan giok misterius, sedangkan telapak tangannya akan ditutupi lapisan kristal es seperti berlian ketika dia menggunakan Pincer Ice Empress. Pada saat ini, kedua tangan giok misterius dan Pincer Permaisuri es telah diaktifkan. Namun, mereka hadir dalam bentuk khusus. Tidak hanya tangan kiri Huo Yuhao sehalus dan mengkilap seperti batu giok, tapi juga seputih salju. Seolah-olah itu telah diukir dari sepotong batu giok putih yang berharga. Titan tetap di tempatnya saat menggunakan kekuatan jiwanya untuk menahan dingin yang mencoba menyerang tubuhnya. Ketika dia menyebarkan inderanya, dia mencoba mencari tahu di mana Huo Yuhao berada. Jika dia hanya mengagumi Huo Yuhao sebelumnya, maka dia benar-benar tercengang sekarang. Perasaan spiritualnya bisa berada di peringkat 10 besar di benua itu, namun dia bahkan tidak bisa melihat Huo Yuhao sekilas dalam domain ini. Seolah-olah dia benar-benar mengasimilasi dirinya ke dunia es dan salju ini. Kepingan salju halus di udara terus-menerus melepaskan serangan kuat. Di tengah hawa dingin, mereka menciptakan percikan api saat mereka terbang melewati Titan. Mereka jelas sangat kuat. Niu Tian juga sama terkejutnya. Dia sudah bersaudara dengan Titan selama bertahun-tahun, dan sebelumnya telah berdiri sangat dekat dengannya. Meskipun dia tidak tahu di mana Titan berada dalam domain tersebut, dia tahu pasti bahwa Titan belum pindah. Dia mengambil beberapa langkah sampai dia berada di samping Titan. Baru saat itulah dia bisa melihat bayangan samar kakaknya. Tiba-tiba, badai salju mengamuk berhenti dengan cara yang tak terlukiskan. Seketika itu terjadi, seolah-olah waktu dan ruang telah membeku. Setiap serpihan salju membeku di udara, sementara angin dingin segera berhenti. Ini terjadi begitu tiba-tiba sehingga Niu Tian dan Titan sejenak terkejut. Tanpa peringatan apapun, butiran salju itu hancur, dan kekuatan mereka lenyap. Bubuk es di langit mengaburkan penglihatan mereka sekali lagi. Dinginnya serpihan salju tampaknya juga lenyap, dan udara tiba-tiba terasa jauh lebih hangat. Hati-hati, ini adalah kelembutan di tengah kehangatan, gletser tanpa salju. Tiba-tiba Niu Tian berteriak. Titan ketakutan. Sesuatu yang serius pasti terjadi sejak Niu Tian memperingatkannya. Lagi pula, dia juga memiliki indera yang tajam. Ketika rasa krisisnya muncul, dia mengangkat lengan kanannya dan memindahkannya ke udara. Tiba-tiba, dia merasakan lengan kanannya mendingin dengan cepat. Dia mengerang dan kemudian menyapu di depannya lagi. Saat visinya menjadi jelas, dia melihat tubuh Huo Yuhao didorong ke samping. Saat dia melakukannya, dia kehilangan semua perasaan di lengan kanannya. Rasa dingin yang ekstrim tampaknya telah menyebabkan suhu di lengan Titan mencapai 0 mutlak. Bahkan dengan kultivasinya dan dengan mengaktifkan semua kekuatan jiwanya, dia mampu perlahan mencairkan lengannya yang beku. Bukan hanya darahnya yang telah membeku, jiwa dan kekuatan spiritual di lengannya juga telah memadat. Seolah-olah seluruh lengannya sudah tidak ada lagi. Bahunya sepertinya disatukan dengan balok es. Huo Yuhao muncul 20 meter jauhnya. Ketika dia melakukannya, dia tampak secara ajaib memeras keluar dari kepingan salju. Sebuah cahaya emas oranye melayang di belakangnya, diikuti oleh pemandangan aneh. Lampu emas oranye di tubuh putri salju mulai cerah, dan tubuhnya langsung memanjang. Dalam beberapa saat, dia berubah menjadi seorang wanita muda yang tampaknya berusia sekitar 16 atau 17 tahun. Matanya masih biru tua, tetapi kecantikannya yang menggairahkan mengingatkan salah satu permaisuri salju. Meskipun dia masih terlihat agak polos, rasa keanggunan yang dimiliki oleh Ichesky Snow Lady hadir. Semuanya terjadi hampir seketika. Ketika Titan melihat Huo Yuhao dan Nyonya Salju yang telah berubah, Huo Yuhao telah mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi ke udara. Permaisuri salju yang sekarang lebih tua juga mengangkat lengan kanannya.
Sosoknya tampak menyatu dengan Huo Yuhao, dan pedang biru tua yang tampaknya seluruhnya terbuat dari kristal es muncul di tangan Huo Yuhao. Sebelum Niu Tian dan Titan bisa melihat dengan jelas pedang itu, Huo Yuhao sudah mengayunkannya. Cahaya biru tua muncul dan menciptakan proyeksi seperti kipas yang secara bertahap tumbuh lebih ringan saat memanjang hingga akhirnya putih. Saat cahaya pedang yang menakutkan menyapu udara, pola-pola seperti kura-kura muncul. Seolah-olah udara membeku dan kemudian terpotong. Dinginkan tak tertandingi, pedang permaisuri, kata Niu Tian segera. Wanita salju terlepas dari tubuh Huo Yuhao begitu dia mengayunkan pedang. Dia kemudian mengarahkan tangan kirinya ke Titan, sementara Huo Yuhao tanpa sadar mengangkat tangan kirinya. Namun, dia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dan segera berseru, "Snow Lady, kita tidak bisa melakukan itu." Wanita salju itu ragu-ragu sejenak, lalu berbalik untuk menghadapnya. Bam! Sebuah ledakan keras datang dari arah Titan, yang telah mengangkat lengan kirinya untuk mencoba dan menahan cahaya pedang yang sekarang putih. Pedang Huo Yuhao juga telah menghilang begitu dia menciptakan cahaya pedang. Tubuh Titan melebar hingga 2 kali ukurannya saat dia mempersiapkan diri, dan rambut hitam yang bersinar dengan cahaya metalik menelan tubuhnya. Tubuhnya yang kekar segera dipenuhi dengan aura yang menakutkan namun dominan, sementara lengan kanannya mulai mencair dengan kecepatan yang mencengangkan. Namun, dia masih berubah menjadi patung es saat cahaya pedang biru tua menghantamnya, terlepas dari kenyataan bahwa dia telah melepaskan jiwa bela dirinya. Dia mengambil istirahat penuh kedua bebas dari es. Detik ini sangat penting. Ini adalah yang kedua setelah Titan melepaskan jiwa bela dirinya. Sebagai Douluo Transcendent, kemampuannya jelas sangat besar. Namun, dia telah dihentikan oleh Huo Yuhao dan roh Ratu Salju selama 1 detik. Mengesankan, Titan tidak menyerang Huo Yuhao. Saat ini, dia tidak punya niat untuk menyerangnya. Sebaliknya, dia benar-benar terkejut. Wanita salju menyusut dan kembali ke kondisi bayinya ketika dia kembali ke sisi Huo Yuhao. Dia jelas kelelahan. Dia tampak tidak bahagia saat melihat Huo Yuhao, dan bahkan menggunakan tangannya untuk mengacak-acak rambutnya. "Paman Tai bukan musuh," Huo Yuhao berkata dengan serius, "bagaimana kita bisa melukainya?" Titan nyaris memuntahkan darah ketika mendengarnya. "Apa yang sedang terjadi? Sakiti aku. Apakah saya Titoul Douluo, atau apakah dia Titlet Douluo?" Titan tidak senang dan berteriak, "Bajingan, tunjukkan padaku apa lagi yang kamu punya." "Menggunakan apa? Kamu sudah kalah." Niu Tian menendang pantat Titan, menyebabkannya berputar. "Bagaimana aku kehilangan?" Titan berbalik dan memelototinya, tetapi tampaknya menyadari sesuatu dengan sangat cepat. Wajahnya memerah. "Itu alam bawah sadar, alam bawah sadar." Niu Tian membentak, "Apakah kamu harus selalu menjadi pecundang? Jika Anda kalah, Anda kalah. Tidak perlu mengarang alasan. Selanjutnya, kerugian Anda dibenarkan. Keterampilan jiwa harus dilepaskan berulang kali ketika Putri Salju menunjuk ke arahmu. Pemogokan itu bahkan bisa melukai Anda. Anda juga harus melepaskan jiwa bela diri Anda karena Anda merasakan krisis. Apakah saya benar? Kalau tidak, apa perasaan bawah sadar yang kamu bicarakan?" "Sepertinya itu masalahnya." Titan jujur dan tidak menyangkalnya. Niu Tian memandang Huo Yuhao, "Bagaimana kamu melakukannya? Bagaimana perasaanmu? Apakah ada sesuatu yang belum Anda gunakan? Jika saya tidak salah, Anda berdua hanya menggunakan 3 keterampilan jiwa. Seharusnya masih ada 1 yang tersisa." Putri Salju telah menambahkan 4 cincin jiwa pada permaisuri es Huo Yuhao. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya. Untuk alasan yang tidak diketahui, Putri Salju tidak bisa melepaskan keterampilan jiwanya yang keempat. Dia juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Niu Tian menunjuk ke arahnya, dan dia segera berjalan mendekat. Setelah memperhatikan Huo Yuhao dengan seksama, Niu Tian berkata dari lubuk hatinya, "Saya harus mengatakan bahwa Anda pasti mampu bertahan hidup sendiri sekarang.
3 teknik utama Sang Ratu Salju mengesankan. Saya tidak berharap bahwa 3 teknik utama, yang membuat permaisuri salju terkenal, akan ditransfer ke tubuh Anda melalui roh ini. Meskipun mereka telah dibagi menjadi 4 cincin jiwa, setiap keterampilan jiwa yang terbentuk dari esensi kultivasi Snow Empress 700.000 tahun pasti jauh lebih unggul daripada keterampilan jiwa biasa 10.000 tahun. Selain itu, dia dengan sempurna melengkapi kemampuanmu. 3 teknik tertinggi permaisuri salju. Huo Yuhao tertegun saat melihat Niu Tian. Dia telah mendengar nama-nama setiap keterampilan jiwa yang dia keluarkan ketika Niu Tian meneriakkan mereka sebelumnya. Dia tidak tahu apa itu, sehingga ingin menggunakan waktu ini untuk mencari tahu. Oh, sepertinya Akademi Shrek tidak sepenuhnya menjelaskan situasi tentang 10 binatang buas besar, jawab Niu Tian.